Hai teman-teman Era, welcome back. Murid saya 90% sekarang adalah pekerja kantoran yang punya waktu latihan tuh yang limited. Nah, di video ini saya akan breakdown cara latihan selama 30 menit untuk kamu yang punya waktu limited seperti murid saya. Disclaimer dulu sebelum kita masuk ke inti dari video ini. Ini adalah latihan tersingkat yang saya rekomendasikan. Jadi sebisa mungkin kamu punya waktu 30 menit untuk setiap sesi latihan. Jangan sampai kurang dari itu, karena kenyataannya memang untuk melatih sebuah instrumen musik kita perlu waktu. Dan waktu yang di bawah 30 menit menurut saya itu terlalu singkat untuk akhirnya kamu mendapatkan sebuah progres. Dan kalau misalkan kamu nggak bisa latihan selama 30 menit at least 3 kali seminggu, mending kamu tunda dulu untuk belajar instrumen. Karena percuma, itu akan buang-buang waktu dan kamu akan frustasi sendiri kok nggak ada progres ya, karena kamu nggak punya waktu untuk latihan. Nah, background cerita sedikit, sekarang saya itu juga seorang full-time mom. Jadi semenjak saya punya anak, latihan itu juga harus curi-curi waktu ya, harus smart juga. Seperti yang saya sering ungkapkan di channel ini, bahwa latihan itu kalau bisa selain durasinya itu penting, tapi juga memperhatikan kualitas. Nah, jadi di sini saya akan membahas latihan selama 30 menit ini yang seminim mungkin kalau misalkan memang kamu cuma punya waktu dalam sehari itu 30 menit. Seperti murid-murid saya yang pekerja kantoran, pasti sibuk juga, udah ngantor, apalagi kalau udah punya keluarga. Nah, dalam 30 menit ini saya ingin kamu bisa memaksimalkan waktu sehingga tetap membawa progres. Dan bukannya latihan tanpa arah yang akhirnya akan membuat skill kamu jadi stuck atau mandek. Oke, jadi kalau misalkan kamu punya 30 menit, saya akan breakdown seperti ini. 5 menit untuk latihan scale, 5 menit latihan teknik, 10 menit kamu main dan cari hal yang masih sulit atau sering salah mainnya. 5 menit berikutnya cari solusi dan coba apakah itu berfungsi. Dan 5 menit lagi kamu adjust goal untuk next practice. Nah, sekarang kita masuk ke 5 menit pertama, yaitu untuk latihan scale. Ini penting banget latihan scale, walaupun nanti seiring kamu berjalannya menjadi level yang lebih tinggi lagi, nggak harus melulu tiap kali latihan itu harus latihan scale. Tapi ini penting untuk di awal, supaya jari kamu bisa ke-develop rapi, dan gerakannya juga bisa kamu prediksi gitu, dari antara jari satu dengan jari lainnya. Sehingga kamu membangun sense of distancing. Oke? Nah, untuk pemula, saya saranin kamu latihan 2 jenis scale, dengan open string dan tanpa open string. Mungkin untuk awal banget, kalau kamu dari nol banget, pakai yang dengan open string dulu. Let's say kita sekarang main tangan nada C mayor, ya. Kita akan main mulai dari C. Nanti kamu bisa lihat juga di samping, saya tulisin juga scale-nya. Jadi kita mulai dari C, lalu ke D, senar kosong, E, fret 2, F, fret 3, pindah senar kosong, G, A, fret 2, B, pindah senar kosong, C, senar 1. Kita bisa lanjutin lagi ke D, fret 3, ganti senar kosong, fret 1 F, fret 3 G, pindah ke fret 5 jari 1 A, B, C di fret 8. Oke, sekali lagi ya. C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G. Tarik jari satunya ke fret 5 A, B, C. Mundur, D, A, tarik jari satunya ke atas, mainin G dulu, F, E, B, C, D, A, G, F, D, A, C. Itu adalah scale yang dengan open string ya, jadi kamu masih punya senar kosong beberapa, jadi kamu bisa sedikit lebih relax dulu, jarinya terbuka sedikit, baru kamu main lagi not yang lainnya. Dan itu nanti kamu latih coba dengan metronom juga, sehingga beat kamu bisa tetap terjaga rata ya tiap not. Nah, untuk yang close, kita akan mulai dari C lagi, tapi pakai jari 2.
Oke, diikutin dulu aja. C. D-nya ambil di senar yang sama, fret 5, pakai jari 4. E-nya langsung pindah, pakai jari 1. F, jari 2. G, jari 4. A, jari 1 lagi. D, nah ini kuncinya, C-nya pindah, fret 5. D, E, F, G, A, D, C. Oke, sekali lagi saya mainin ascending dan descending. Balik. Tarik ke atas. Nah, apa gunanya yang close position ini? Ini kalau kamu lihat sedikit memaksa jari kamu itu nutup. Karena problemnya untuk pemula, kadang-kadang tuh jarinya kebuka-buka gini kan, lebar-lebar gini. Nah, kita ingin melatih supaya tangan kita lebih, atau jari-jarinya ini lebih close. Ya, jadi pergerakannya lebih efisien, nggak banyak yang kebuka gini jarinya. Dan di sini juga kalau kamu perhatiin, memakai jari 4 atau jari kelingking. Dimana tadi pas open position kamu cuma pakai jari kelingking di sini aja. Oke, jadi ini benar-benar menurut saya latihan yang bagus banget kalau misalkan kamu bisa pakai scale yang close position. Ya, saya nanti saranin juga ada buku scale yang biasanya saya pakai dari Andres Segovia. Nanti saya link juga di deskripsi, bisa teman-teman lihat. Ya, jadi itu 5 menit pertama kamu latihan scale, bisa divariasiin dari segi ritmik, bisa divariasiin dari segi tempo, tapi 5 menit coba fokus latihan scale dulu. Kalau misalkan kamu mau download versi PDF dari struktur latihan yang saya bahas di video ini, tinggal ke deskripsi aja di situ, nanti ada link untuk download PDF-nya. Kita balik lagi ke video. Setelah latihan scale, kita masuk ke 5 menit yang kedua, yaitu melatih teknik. Dan saya saranin di sini tekniknya kalau bisa relate ke lagu yang kamu mainin. Kalau misalkan belum ada teknik spesifik yang digunain di sebuah karya yang kamu lagi mainin, gak apa-apa, latihan yang basic dulu aja. Contohnya latihan arpeggio, atau latihan misalnya stretch, buat jarinya stretch gitu. Atau misalkan bisa juga latihan slur, jadi bisa macem-macem. Saya ambil contoh di sini latihan teknik menggunakan kromatik. Ya, jadi contohnya seperti ini. Kita letakkan jari 1 di senar 1, lalu jalan aja, masing-masing 1 jari. Lalu nanti kamu maju. Maju lagi. Gitu, kalau bisa sampai fret 7. Oke, ini bisa melatih speed dan juga melatih kerapihan jari, serta tadi masih mempraktekkan juga penggunaan jari kelingking atau jari 4. Ya, dan kalau misalkan kamu mau divariasiin, bisa bolak-balik. Bisa juga kalau mau lanjutin sini. Nah, latihan ini kalau misalnya kamu main sampai fret 7, ini juga akan melatih distancing dari jari kamu. Karena semakin ke bawah, fretnya itu kan semakin kecil. Jadi kamu juga membangun di situ sense of distancing-nya. Jadi dari sini kamu perhatiin bahwa oh jari 1 ke jari 2 ini selebar ini. Tiba-tiba kalau saya main ke fret 7, ini jadinya sangat kecil gitu distance-nya atau jaraknya antara jari 1 dan jari 2. Nah, itu yang mesti kamu develop juga sehingga kamu bisa fleksibel nanti begitu memainkan di sini dan di sini, kamu udah tahu nih kira-kira oh jaraknya segini gitu. Itu yang akan menghindari permainan kamu yang sering salah.
penempatannya, placing jarinya itu jadi kurang tepat. Nah, itu yang bisa kamu latih menggunakan latihan kromatik ini. 10 menit berikutnya kita akan langsung masuk ke karya yang sedang kamu mainkan. Jadi biasanya kamu scan dulu dari awal sampai akhir, mainin dulu secara full. Lalu seperti framework yang saya bahas di video sebelumnya, kita akan analisa mana sih tempat yang sulit. Misalkan saya lagi main lagu ini, lagi latihan. Misalkan saya menemukan kayaknya seluruh saya nih kurang powerful deh kayaknya. Nah, itu saya tandai dulu di partitur. Ya, kalau misalkan kamu nggak pakai partitur, apapun itulah, kamu tandain mana bagian yang challenging atau yang sering salah, belum lancar. Nah, setelah itu 10 menit kamu berkutat di situ itu bakalan cepet banget berlalu 10 menit ketika kamu menganalisa seperti itu. Lalu di 5 menit berikutnya kamu cari solusinya. Misalkan saya merasa, oh seluruh saya ini kurang bagus bunyinya karena nariknya belum tepat, posisi jarinya belum tepat. Nah, ketika saya udah cari solusinya dan saya menemukan, oh jarinya tuh mesti seperti ini, saya akan coba beberapa kali, 5-7 kali. Kalau misalkan saya bisa memainkan itu tanpa salah, berarti itu udah solusi yang terbaik, problemnya udah solve. Tapi kalau misalkan kamu belum bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, mainnya juga masih salah-salah, berarti kamu mesti cari lagi problemnya itu sebenarnya apa. Oke, dan cari solusinya lagi. Jadi itu mesti back and forth. Kalau kamu cuma punya 30 menit, ini sebenarnya juga memang limited banget. Makanya sebisa mungkin fokus dulu ke satu problem, kamu cari solusinya. Jangan terlalu banyak dengan waktu yang kamu punya cuma sedikit. Oke? Jadi misalkan tadi saya udah cari solusinya dan tangannya kayak mesti kayak gini nih. Ini saya akan ulang-ulang terus. Ulang lagi. Ulang lagi. Mas, itu udah benar terus. Berarti itu sudah solve. Oke? Begitu sudah solve, kita langsung masuk ke 5 menit yang terakhir, yaitu kita rencanain, kita bikin plan untuk next practice-nya itu apa. Jadi kalau misalkan tadi ternyata banyak problem yang belum saya selesaikan, itu akan jadi PR untuk sesi latihan berikutnya. Jadi jangan sampai, ini penting banget, jangan sampai latihan kamu yang berikutnya itu kamu nggak tahu nih mau latihan apa, cuma ngulang-ulang dari awal sampai akhir. Itu akhirnya 30 menit yang kamu punya yang sangat-sangat limited, itu akhirnya terbuang percuma tanpa ada target yang jelas, tanpa ada goal yang jelas. Itu akhirnya yang bikin progres kamu stuck, malah jadi nggak berprogres. Nah, sekarang beberapa catatan dari saya. Yang pertama, ini adalah waktu minimum yang saya sarankan, 30 menit. Sebisa mungkin kamu punya waktu lebih daripada 30 menit, apalagi kalau kamu di awal belajar, dimana kamu masih mendevelop fondasi teknik. Ya, jadi sebisa mungkin 30 menit kamu bikin beberapa sesi, at least 2 sesi gitu. Dan itu minimal seminggu 3 kali. Kalau misalkan kamu seminggu cuma bisa 2 kali atau cuma bisa sekali, itu susah banget buat develop progress. Develop skill kamu tuh susah karena tubuh kita perlu repetisi untuk membangun koneksi di otak juga yang akhirnya membangun skill kamu dan progress kamu juga. Alright, jadi sebisa mungkin at least minimal 30 menit 3 kali seminggu. Dan yang kedua, kalau misalkan tadi latihan teknik, saya kan pakai latihan kromatik yang ini. Nah, kalau misalkan kamu lagi latihan teknik, usahain sebisa mungkin yang relate ke lagu yang kamu mainkan. Contoh, misalkan kamu sekarang lagi ngelatih lagu yang banyak slurnya. Ya, latihan tekniknya juga coba latihan teknik yang mengandung slur. Kalau misalkan kamu lagi latihan lagu yang banyak chord gantungnya, banyak bare seperti ini, misalkan kamu main lagu pop gitu ya. Nah, latihan tekniknya juga kalau bisa yang relate ke situ, yang nyambung lagi melatih bare atau chord gantung tersebut. Jadi benar-benar ada targetnya, targeted latihannya, nggak cuma melayang-layang gitu latihannya, nggak ada tujuan. Nah, yang ketiga ini lebih fundamental sih, ke mindset kamu. Jadi kamu mesti tanyain ke diri kamu, bisa nggak sih sebenarnya saya belajar gitar tanpa saya disiplin dan konsisten?
seperti kamu tahu sendiri, dan mungkin juga kamu nggak usah tanyain orang lain, jawabannya nggak bisa. Ya, kamu mesti konsisten dan disiplin untuk bisa belajar instrumen musik, karena ini adalah belajar sebuah skill yang sangat detail. Ya, saya selalu bandingin tuh sama kayak jadi atlet. Atlet itu nggak bisa kayak cuma latihan seminggu sekali, asal tepok-tepok aja latihan badminton tuh nggak bisa. Kan harus ada dedikasinya, harus ada konsistensi, disiplin. Jadi jawabannya ya nggak bisa. Kamu harus bisa disiplin dan konsisten. Nah, kalau kamu udah tahu itu, kamu akan punya mindset yang lebih baik gitu, dimana kamu bisa merelakan kegiatan-kegiatan yang lain untuk bisa mengalokasikan waktu ke latihan yang lebih banyak. Jadi kalau misalkan kamu lihat kalender dan kamu merasa banyak hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kamu lakukan, kamu bisa alokasikan itu ke waktu latihan. Ya, supaya kamu bisa membangun skill, nggak buang-buang waktu megang gitar cuma sebentar-sebentar terus bertanya, kok saya nggak berkembang ya? Nah, itu salahnya siapa? Ya, jadi harus bisa reflect juga ke diri sendiri. Jadi itu adalah 30 menit struktur yang saya buat. Kalau misalkan kamu cuma punya waktu 30 menit sehari untuk latihan, coba eksperimen dulu, at least coba seminggu struktur tersebut. Bisa tulis di komentar atau share juga di DM cerita kamu dengan cara latihan seperti ini tuh membawa progres apa enggak, atau kamu malah sebenarnya enggak ngefek nih latihannya, ada cara latihan kamu yang lebih baik. Nah, itu kamu bisa share juga. Saya sangat open dengan feedback dari teman-teman yang nonton channel ini. Alright, jadi semoga berfungsi dan bisa membantu kamu lagi untuk mendapatkan progres. Thanks for watching, I'll see you in the next video. Bye-bye.